Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Farijah Harahap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro Islam. Baiklah, sebelum kita menjelaskan apa itu ekonomi mikro Islam, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu pengertian ilmu ekonomi. Oikosnomosi atau ekonomi berasal dari bahasa Yunani, mengandung arti pengelola rumah tangga. Makna dari pengelola rumah tangga dengan ekonomi memiliki kandungan yang sama, yaitu berhubungan dengan keputusan dalam melakukan suatu tindakan. Kita ketahui bahwa di setiap rumah tangga selalu dihadapi dengan adanya keputusan, seperti siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya memasak, mencuci pakaian, dan siapa yang bertugas mengendarai mobil, atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa agar tetap berjalannya kegiatan rumah tangga tersebut, maka harus mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas, sehingga terciptanya kestabilan dalam rumah tangga. Hal yang sama dilakukan oleh para pelaku ekonomi, di mana kegiatan ekonomi memiliki hubungan terhadap keputusan. Artinya, setiap masyarakat tersebut harus dapat mengambil suatu keputusan, baik dalam hal memutuskan suatu pekerjaan. Contoh sederhananya, agar terpenuhi kebutuhan masyarakat, maka memerlukan orang-orang yang mampu menghasilkan makanan, membuat pakaian, merancang perangkat lunak komputer, dan lain-lainnya. Banyaknya keinginan masyarakat yang harus terpenuhi, akan tetapi tidak diiringi dengan jumlah ketersediaan sumber dayanya, sehingga menjadikan suatu ini keterbatasan atau kelangkaan pada sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu diperlukan adanya pengolahan sumber daya yang efektif dan efisien. Terwujudnya pengolahan sumber daya efektif dan efisien diperlukan adanya suatu kajian ilmu. Suatu kajian ilmu yang berkaitan terhadap pengolahan sumber daya langka tersebut, yaitu ilmu ekonomi. Jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana mengelola sumber daya yang langka. Kebanyakan masyarakat tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara tepat, melainkan dengan kombinasi dari juta rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu, para ahli ekonom menganalisis tindakan atau perilaku masyarakat dalam membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang ada. Menurut Profesor P.A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara, untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya substansial mempelajari ekonomi mikro Islam. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengandung banyaknya informasi yang akurat dan jelas terhadap pokok-pokok perekonomian. Dengan informasi ini menjadikan postulat dan bahan yang tersedia membuat ekonomi dapat dikonsep sebagai dasar atau asas-asas ekonomi Islam, yang berkaitan dengan tingkah laku umat agar terjerumus kepada hal yang dinista dalam ajaran agama Islam, berdasarkan pada penetapan nilai haram, halal, makruh atau mubah, wajib atau sunnah, fardu ain atau kifayah. Nilai ini juga berlaku pada barang dan jasa, selain itu juga berlaku pada pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu diperlukan adanya konsep akhlakul karimah. Dalam ilmu ekonomi umum secara spesifik tidak membahas tentang adanya riba, warisan, zakat, wakaf, dan perkawinan. Akan tetapi di dalam ekonomi Islam membahas tentang dampak riba, warisan, dan perkawinan, dengan tujuan untuk membantu adanya pemerataan pendapatan atau kekayaan di kalangan masyarakat Islam. Manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam.
Perlunya dalam mempelajari ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Khazanah Islam lainnya tanpa mengabaikan ilmu ekonomi yang sudah ada yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk penyempurnaan. Adapun alasan kenapa ilmu ekonomi Islam wajib untuk dipahami, yaitu sebagai berikut. Ilmu ekonomi mikro Islam tidak mengelompokkan antara ilmu ekonomi sebagai positif atau analisis yang berhubungan sebab akibat, dan normatif atau analisis berkaitan tentang apa yang harus berlaku pada kenyataan permasalahan tersebut. Dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi sesuai dengan apa yang terjadi. Menggunakan asumsi sebagai metode dalam menyelesaikan persoalan, hal ini berarti adanya memasukkan pemikiran atau pendapatan yang bersifat normatif. Secara umum, ilmu ekonomi mikro hanya berfokus pada perubahan-perubahan variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Akan tetapi di dalam ekonomi mikro Islam mengkaji tentang faktor moral atau norma yang berlandaskan pada tatanan syariah, dan ini menjadi faktor penting dalam variabel ekonomi mikro sehingga menjadi alat analisis ke depannya. Sedangkan dari segi pandang ekonomi mikro Islam terdapat dua golongan permasalahan, yakni ilmu ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori permintaan Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi pada seseorang terkait dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan senantiasa dilandaskan kepada syariat atau berlandaskan pada Al-Quran. Pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional, namun adanya batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Norma dan moral merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori ekonomi konvensional. Teori permintaan Islam membahas tentang permintaan barang halal, barang haram, dan hubungannya antara keduanya. Dalam motif permintaan, Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sehingga motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai keputusan. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Pengertian, hukum, dan teori permintaan. Pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. 52 atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik, hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Hukum permintaan. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti. Materi selanjutnya tentang teori penawaran Islam. Seperti halnya pada permintaan dalam Islam yang diturunkan dari fungsi konsumsi, maka teori penawaran Islam pada hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu-individu perusahaan. Pada dasarnya terdapat garis harga yang tak terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata, dan dari sinilah kita dapat menemukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkatan harga. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Menurut Lipsey,
Makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan dengan catatan faktor yang lain. Jadi, harga suatu barang adalah faktor yang paling penting untuk menemukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran atau supply selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran. Bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tapi di kota kecil bahan makanan sedikit, maka harga bahan makan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga akan turun. 92% keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi, dalam melakukan pengolahan alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penawaran itu, jika harga barang naik maka penawaran akan meningkat, dan jika harga barang rendah maka penawaran akan menurun. Baiklah, itulah penjelasan tentang ekonomi mikro.